Marilah kita memulai ibadat kita dengan lagu berbuka. Ya Tuhan, kami datang meskipun hati gersang, karena kami bersalah semua. Pada digaukan, pada kawan serta lawan, karena kami bersalah semua. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita. Sekarang dan selamanya. Ibu Bapa, sanak saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan. Hari ini adalah hari Paskah. Kita menandai perjalanan ini dengan menandai dahi kita dengan di kepala, dan berpuasa merupakan tanda bertobat akan penyesalannya dan mohon belas kasih Tuhan. Dan ia mau bertobat, mau menerima cinta kasih kepada Tuhan dan sesama kita. Bila kita ditandai dahi dengan abu pada permulaan masa Prapaskah ini, maka kita mengakui bahwa kita berdosa. Kita mohon ampun kepada Tuhan bagi seluruh gereja, dan supaya kita mau bertobat, sehingga iman kita akan sabda Tuhan membawa kita menerjang maut dan menuju hidup yang kekal bersama Tuhan. Marilah pada awal ibadat kita ini, agar segala doa permohonan kita layak dan pantas di hadapan Tuhan, maka kita memohon ampun. Saya mengaku semoga Yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Rahim, sungguh besar kesabaran dan belas kasih-Mu. Kami mohon dengan rendah hati, perkenankanlah kami bertobat dan benar-benar kepadamu, dan membuka hati kami lebar-lebar untuk menerima sabda penyelamatan-Mu dalam masa Paskah yang hikmat ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Dari kitab Yoel. Tetapi sekarang juga, demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakkanlah hatimu, dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya.
Siapa tahu, mungkin ia mau berbalik dan menyesal. Dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian, korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, makhlukkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskan jemaah, anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya, dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya, baiklah para imam. Pelayan-pelayan Tuhan menangis di antara balai, dan janganlah ya Tuhan umatmu, dan janganlah biarkan milikmu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Tuhan menjadi cemburu pada Tuhan. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Jadi, kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus, kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihati kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenaan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan beserta kita. Marilah kita bersama-sama mendengarkan Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka, karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu,
Sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Marilah kita nyatakan iman dan kepercayaan kita dengan berdoa. Aku percaya saudara-saudari terkasih, kita akan menerima abu yang melambangkan kerendahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Agung. Abu yang akan ditandakan pada dahi kita menandakan juga penyesalan atas segala dosa dan kesalahan kita. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Engkau tidak menghendaki kematian orang yang berdosa, melainkan pertobatannya. Berkatilah kami yang menerima abu ini, yang mengingatkan bahwa kami berasal dari debu dan akan kembali menjadi debu. Semoga dengan pantang dan puasa kami memperoleh pengampunan dosa dan bangkit untuk hidup baru bersama Kristus, Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Di alas kakimu, Tuhan, haus titik embun, sabda penuh ampun. Terlayang aku tengadang,
Ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Juru selamat, sucikan kami dari noda dosa. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami lahir. Sudi tiliklah susah jiwa kami, dan hapuskanlah. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami bertobat. Kami akui kejahatan kami, serta bertobat dengan sungguh hati. Bapa penyayang, ampunilah kami. Sudilah ya Tuhan, ampuni kami, lihatlah kami mohon ampun kami orang berdosa. Kasihanilah kami sudah bersalah, tak hendak mendengar kata-Mu, tak sudi membalas cinta-Mu. Mohon ampun kami orang pemurah, kesabaran-Mu takkan terpunah. Bukankah semua putra-Mu Kau nanti di ambang pintu-Mu? Orang berdosa, maka panggil. Mohon ampun. Kasihanilah kami ya Tuhan, karena Dikau Maha Rahim. Hapuskan dosa dan salah kami demi darah Putra-Mu. Jadikan hati kami suci dan selalu berikut berseri, agar bersorak-sorai jiwa kami mewartakan kasih. Doa umat.
saudara-saudari terkasih, sabda Allah yang baru saja kita dengar memperkuat diri kita yang berharap pada belas kasih Allah. Karena itu, dengan penuh kepercayaan kita menyampaikan permohonan kita kepadanya. Bagi gereja yang kudus, kita berdoa semoga gereja mengawali masa prapaskah ini dengan semangat tobat dan pembaruan diri yang ikhlas, agar dapat mengamalkan kelimpahan anugerah Allah dalam hidupnya sehari-hari secara lebih berdaya guna. Marilah kita memohon bagi masyarakat kita. Semoga segala peristiwa yang biasa kita saksikan dan alami bersama menjadi pelajaran yang berharga bagi peningkatan nilai-nilai kemanusiaan berdasarkan ajaran Kristus. Marilah kita memohon bagi mereka yang berkekurangan, miskin, dan terlantar. Kita berdoa supaya mereka mendapatkan perhatian sewajarnya berkat pembaruan diri kita di dalam masa pertobatan ini. Marilah kita memohon bagi kita semua di sini. Kita mohonkan kekuatan Tuhan untuk kita, khususnya pada masa tobat ini, supaya kita kuat menghadapi segala godaan yang merintangi sikap-sikap mendengarkan sabda Tuhan, kerajinan berdoa, dan penertiban diri atas dorongan hawa nafsu. Semoga kekuatan Roh Tuhan mendampingi kita. Marilah kita memohon Untuk menyerahkan doa dan permohonan pribadi kita masing-masing di dalam hati. Amin. Kita menjawab, sungguh besar karyamu ya Tuhan. Sungguh besar karyamu ya Tuhan. Saudara-saudari terkasih, sadar akan karya penyelamatan Allah bagi kita. Marilah kita memuji Dia. Kita menjawab seruan berikut ini dengan berseru, sungguh besar karyamu ya Tuhan. Kami memuji nama-Mu ya Bapa. Engkau telah mengangkat kami menjadi putra-putrimu. Maka kami memuji Engkau. Karena kasih-Mu yang besar, Engkau memelihara kami dengan menyediakan segala yang kami perlukan untuk hidup. Maka kami memuji Engkau. Sungguh besar karya-Mu ya Tuhan. Ketika kami dengan kami binasa, sebaliknya Engkau mendekati kami dalam diri Yesus Putra-Mu. Melalui sengsara wafat dan kebangkitannya, Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa dan maut. Maka kami memuji Engkau. Sungguh besar karya-Mu ya Tuhan. Engkau telah mengutus Roh Kudus untuk membimbing dan mendampingi hidup kami, sehingga kami dapat ambil bagian dalam pewartaan kabar gembira. Maka kami memuji Engkau. Engkau memanggil kami melalui Yesus Kristus Putra-Mu sebagai pengikut-pengikutnya. Dengan ini kami ambil bagian dalam hidupnya. Maka kami memuji Engkau. Dengan Bapa Suci kami Fransiskus dan Bapa Uskup kami di Ruteng dan Pastor kami melambungkan mana pujian bagi-Mu dengan bernyanyi. Pujilah, kudus, kudus Tuhan Allah segala kuasa, Raja surgawi. Hosana ya Bapa.
perayaan ini kita tidak menyambut komuni kudus. Meskipun demikian, marilah kita menghayati kehadiran Tuhan yang kita rindukan di dalam hati kita masing-masing. Saudara-saudari terkasih, kita telah dipersatukan oleh iman yang sama. Maka sebagai putra-putri Bapa yang satu dan sama, marilah kita berdoa sebagaimana yang diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami, semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Marilah kita saling memberikan salam damai. Kini mari kita siapkan hati kita untuk menyambut kedatangan Tuhan di dalam hati kita. Yesus bersabda, "Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah Kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam Aku dan Aku di dalam kamu." Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam Aku. Dalam keheningan, marilah kita masing-masing menyatukan diri dengan Tuhan yang hadir saat ini di sini bersama kita. Berbicara dengan Dia dari hati ke hati dengan mengatakan, "Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu." Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Yesus, datanglah dan tinggallah dalam hatiku, jadikanlah hatiku seperti hatimu. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus mengajak kita sekalian untuk berdoa, berpuasa, dan beramal dalam keheningan. Selama masa Prapaskah ini, mari kita tingkatkan kedekatan kita dengan Tuhan dengan berdoa, bertobat, dan berpuasa. Kita juga tingkatkan kepedulian kita kepada sesama dengan menyisipkan 1-2 sen untuk membantu mereka yang amat membutuhkan bantuan. Mari bersolider sebagaimana Tuhan juga solider dengan kita. Marilah berdoa. Ya Tuhan, kami telah diteguhkan untuk selalu dekat dengan Engkau dan dengan sesama. Semoga hati kami selalu bersihkan masa istimewa ini, agar kami selalu saling menolong dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita. Semoga kita sekalian yang ikut merayakan ibadat kita dalam memperingati hari Rabu Abu ini, kita orang-orang yang kita doakan dan kita semua yang hadir dalam ibadat ini senantiasa dilindungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.
Dengan ini ibadat kita sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus Tuhan. Pada bakti Dalam